Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA SMK kelas 11. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang peradaban Islam masa kejayaan Khulafaur Rasyidin. Sesuai dengan KIKD 3.21 menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, yaitu masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah. Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Arti bebasnya adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Khulafaur Rasyidin merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang utama, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Baiklah, kita mulai dari Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam. Nama sebelum Islam adalah Abdul Ka'bah. Nama aslinya Abdullah bin Abu Quhafah, keturunan Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Kal al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Wafatnya Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama maupun negara menyisakan persoalan pelik. Nabi tidak meninggalkan wasiat kepada seorang pun sebagai penerusnya. Akibatnya para sahabat mempermasalahkan dan saling berusaha untuk mengajukan calon pilihan dari kelompoknya, dan diperolehlah 3 calon penerus Nabi dari kelompok yang berbeda, yaitu Ali bin Abi Thalib dari kelompok Ahlul Bait, Sa'ad bin Ubadah dari kelompok Ansor, dan Abu Bakar Asy-Syiddiq dari kelompok Muhajirin. Dan akhirnya Abu Bakar Asy-Syiddiqlah yang terpilih dan dibaiat sebagai penerus Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah atau penerus Nabi di Balai Pertemuan Bani Sa'idah. Masa kekhalifahan Abu Bakar dimulai banyak cobaan dan hambatan yang datang. Di antaranya banyaknya masyarakat yang murtad dan enggan membayar zakat, serta bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Berkat ketegasan Khalifah Abu Bakar serta keteguhan hati para sahabat, permasalahan yang muncul bisa ditangani dan distabilkan kembali. Kemajuan yang diraih di masa Abu Bakar. Kemajuan yang telah dicapai pada masa pemerintahan Abu Bakar selama kurang lebih 2 tahun antara lain: perbaikan sosial masyarakat, perbaikan sosial untuk menciptakan stabilitas wilayah Islam dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari penyeleweng, orang-orang murtad, nabi-nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat.
2. Perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Daerah yang dituju adalah Irak dan Suriah yang berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan Islam, dan untuk memantapkan keamanan wilayah Islam dari serbuan dua adik kuasa, yaitu Persia dan Bizantium Romawi. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan usaha yang ditempuh untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran atas usul dari sahabat Umar bin Khattab yang merasa khawatir kehilangan Al-Quran setelah para sahabat yang hafal Al-Quran banyak yang gugur dalam peperangan, terutama waktu memerangi para nabi palsu. Alasan lain karena ayat-ayat Al-Quran banyak berserakan, ada yang tertulis pada daun, kulit kayu, tulang, dan sebagainya. Hal ini dikhawatirkan mudah rusak dan hilang. D. Sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Rasulullah SAW bahwa prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan seperti yang dilakukan Nabi SAW selalu dipraktekkannya. Ia sangat memperhatikan keadaan rakyatnya dan terhadap sesama sahabat juga sangat besar perhatiannya. E. Meningkatkan kesejahteraan umat. Untuk meningkatkan kesejahteraan umat, Abu Bakar membentuk lembaga Baitul Mal, semacam kas negara atau lembaga keuangan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi SAW yang digelari Amin al-Ummah, kepercayaan umat. Selain itu, didirikan pula lembaga peradilan yang ketuanya dipercayakan kepada Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua atau yang B adalah Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul al-Uzza bin Riba'ah bin Abdillah bin Qurt bin Razail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi, 12 tahun lebih muda dari Rasulullah. Umar juga termasuk keluarga dari keturunan Bani suku Adi atau Bani Adi. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau sempat menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah yang berikutnya. Kekhalifahan Umar bin Khattab. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi sampai dengan tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, dan wafat di usia 63 tahun. Kemajuan yang diraih di masa Umar antara lain, selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia yang mengakhiri masa kekaisaran Sasanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekaisaran Romawi Bizantium. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi, namun keduanya telah ditaklukkan Islam pada zaman Umar bin Khattab. Secara garis besar, kemajuan yang dicapai Umar bin Khattab seperti berikut. Peletakan dasar-dasar administrasi negara atau pemerintahan Islam, industri dan pertanian mengalami kemajuan yang pesat, kemajuan dalam bidang keilmuan umat Islam, dakwah keluar daerah Islam secara besar-besaran hingga wilayah Persia dan Romawi, mengadakan dan meningkatkan peran Baitul Mal untuk kesejahteraan rakyat. B. Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abdillah ibnu Umayyah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manaf
ibnu Qusay lahir pada tahun 576 Masehi di Thaif. Ibunya adalah Urwah, putrinya Ummu Hakim Al-Baido, putri Abdul Muthalib, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Affan adalah seorang saudagar yang kaya raya dari suku Quraisy Umayyah. Utsman bin Affan menikah dengan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah, dan setelah Ruqayyah meninggal, menikahi Ummu Kulsum, sehingga ia mendapat julukan Zu al-Nurain, yang memiliki dua cahaya. Kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dipilih melalui majelis khusus yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Majelis atau panitia pemilihan itu terdiri dari 6 sahabat dari berbagai kelompok sosial yang ada. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Jubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah. Namun pada saat pemilihan berlangsung, Tolhah tidak sempat hadir, sehingga 5 dari 6 anggota panitia yang melakukan pemilihan dan bersepakat membaiat Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Kemajuan yang diraih Utsman bin Affan: pembukuan Al-Quran pada akhir 24 Hijriah, penyatuan qiraat Quraisy, pengembangan dakwah keluar wilayah Islam, perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ali bin Abi Thalib. Ali bernama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi, atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Prestasi-prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah sebagai berikut. Memajukan dalam bidang ilmu bahasa. Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib sudah mencapai India, akan tetapi pada saat itu penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, doma, syaddah, sehingga menyebabkan banyaknya kesalahan-kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. 2. Membenahi keuangan negara melalui Baitul Mal. Harta pejabat yang diperolehnya dengan cara yang tidak benar disita oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. 3. Mengganti pejabat yang kurang konsisten. Para pejabat yang kurang konsisten dalam bekerja semuanya diperbaiki dan diganti oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi pejabat-pejabat yang diganti tersebut banyaknya yang dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan atau Bani Umayyah. Akibatnya makin banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pembangunan Kufah. Pembangunan kota Kufah telah menjadi perhatian khusus bagi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada awalnya, kota Kufah disiapkan untuk pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi, kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Demikianlah prestasi
dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Adapun masa pemerintahan Khalifah Rasyidin yang 4 tersebut antara lain sebagai berikut. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dari 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Umar bin Khattab 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Khalifah Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah, 644 sampai 656 Masehi. Dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib 35 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Dengan demikian kekhalifahan Khalifah Khulafaur Rasyidin lebih kurang berlangsung selama 30 tahun. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.